Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyaka. Allah segala puji bagimu, wa ilaikal musyaka, engkaulah tempat mengadu segala kesulitan. Istaqaisa itu, mustaqaisa itu tempat mengadu kesulitan hidup. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat minta tolong. Dari istana ya sa'in, engkau tempat minta tolong. Wala haula wala quwata illa billah, baru kita pasrah. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini setelah kita makan nasi kebuli, ini suasananya betul-betul suasana kekeluargaan. Nah, ini sesuatu yang baru saya temukan dari misal ini satu pelajaran baru dari Pak Kiai. Nah, terkait dengan yang baru saja kita laksanakan nih, makan bersama. Ini tentunya temanya yang paling tepat ini kan syukur ya. Nah, sebenarnya ini saya mau tanya nih Pak Kiai. Yang dimaksud syukur itu sebenarnya apa nih Pak Kiai sebenarnya? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hendra yang telah menanyakan. Sebetulnya syukur itu sering kita dengar ya. Bahkan itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya Bang Ade ya. Iya. Padahal itu dari bahasa Arab itu. Bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia sehari ini, menandakan bahwa pengaruh Islam begitu kuat dengan bahasa Indonesia ya. Islam ini sangat kuat pengaruhnya di negara kita ini loh. Sampai seperti musyawarah, syukur itu kan, rakyat itu kan, sampai nama-nama hari itu juga sudah menjadi budaya bahasa kita, padahal itu dari bahasa Arab. Hendra ya. Ya cuman sering kadang-kadang kita ngucap syukur-syukur, tapi secara ta'rif definisi kadang-kadang kita bingung juga ya. Itu kan tidak ada salahnya. Saya pikir Bang Ade nanya ini bagus sekali ya. Di syukur itu sebetulnya dari bahasa Arab, yang artinya syakaro yashkuru syukron. Kan kita suka katakan syukron ya akhi ya, artinya terima kasih. Ya, bersyukur itu artinya kan terima kasih. Syukron ya, kalau orangnya syakirun ya. Minas syakirin artinya termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi syukur itu dari bahasa Arab. Ya itu mungkin kalau kita secara etimologi, secara bahasa ya Bang Hendra ya. Bang Hendra juga santri, mungkin dulu pernah menyantren. Itu ya kalau mungkin bisa diartikan thank you. Syukriya, terima kasih. Itu kalau secara lughah ya, secara bahasa. Tapi kalau kita artikan secara luas ya, secara syar'an, itu syukur itu artinya wad'u syai'in fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya bersyukur. Contohnya beli nasi kebuli untuk dimakan, bukan untuk dibuang ya kan. Untuk dimakan namanya bersyukur. Ya, apalagi kita ajak tetangga kayak begini riungan, betul nggak? Subhanallah ya. Jadi ini namanya syukur, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Peci, masa peci taruh di kaki? Ya Bang Hendra ya. Peci ya taruh di kepala lah, itu namanya bersyukur. Masa peci taruh di pantat? Zalim. Iya. Begitu. Jadi syukur itu pada pengertian yang sebenarnya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Dan syukur ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Bisa asyukru bil lisan. Lisan itu apa? Lidah. Speaking ya, dengan oral. Ya. Jadi gimana prakteknya kalau bersyukur dengan lisan? Habis makan kembuli tadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu salah satu cara bersyukur pada Allah. Kita nerima gaji, alhamdulillah. Badan kita sehat, alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu syukur dengan lisan dan ucapan. Isi kita begitu dikasih nafkah, dikasih duit amplop tebal sama lakinya, alhamdulillah. Iya, kebanyakan lupa. Iya, jangan hanya berterima kasih Bang, itu belum cukup. Iya, mestinya alhamdulillah, terima kasih ya Bang. Nah itu yang benar. Jadi bersyukur dulu kepada Allah, kepada suami ya terima kasih. Kepada Allah ucapkan alhamdulillah. Ya. Kan ada sebuah keterangan atasbih nisful mizan. Ya, jadi mengucapkan subhanallah itu udah separuh timbangan beratnya. Nah, sedangkan walhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan.
luar biasa ya ucapan alhamdulillah itu. Ya, terus juga bersyukur itu bisa juga kita lakukan secara dengan hati. Asyukur bil qalbi namanya. Asyukur bil qalbi itu bagaimana caranya? Dia dikasih kesehatan, dia semakin runduk kepada Allah hatinya itu. Semakin takarub kepada Allah. Bukan semakin jadi jagoan di kampung, bukan semakin sombong hatinya, tidak. Dia hatinya semakin takut dekat pada Allah. Di sisi kekayaan juga begitu ya. Punya jabatan juga begitu. Ya, dia semakin hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersyukur. Ya kan? Itu. Tapi ada juga bersyukur dengan bil arkan, dengan perbuatan. Action langsung kerjanya itu. Dengan apa? Contohnya, dia dikasih kesehatan, dia gunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Bukan jadi preman, jadi jagoan di kampung, menindas orang, bukan. Di bagaimana dia menggunakan kesehatan itu di jalan Allah. Itu namanya mensyukuri kesehatannya. Atau dikasih harta di jalan Allah, dia rajin bersedekah. Dia keluarkan zakatnya. Itu namanya mensyukuri kan? Mensyukuri nikmat Allah langsung dengan perbuatan. Itu, ya kan? Kan ada orang semakin kaya, semakin tua, umurnya panjang, semakin jauh dari Allah. Ini namanya tidak. Itu namanya kufur nikmat. Dikasih kekayaan, semakin kaya, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari kebaikan. Ya itu namanya ya kufur nikmat. Contohnya misalnya Fir'aun itu kan kufur jabatan, kufur kekuasaan, ngaku Tuhan malah. Korun itu orang paling kaya pada zamannya kan ya. Kunci gudangnya kayak apa digotong. Tapi dia kan semakin sombong, malah bersekutu dengan kezalimannya Fir'aun. Bukan malah tidak mau bersedekah, tidak mau membantu perjuangannya Nabi Musa. Ini namanya kufur dengan harta, nggak mau berzakat dia. Itu namanya kufur dengan syukur dengan perbuatan. Nah, orang yang bersyukur itu akan ditambahkan rezekinya oleh Allah. Yang pertama, dia akan dijaga hartanya. Dia semakin rajin bersedekah, semakin dijaga, dilindungi harta dari mara bahaya dan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Itu. Kalau kamu bersyukur la azidannakum, akan kami tambahkan. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, syukur itu kan lawannya kufur. Ya, syukur nikmat lawannya kufur nikmat. Ini kufur nikmat. Tapi kalau dia bersyukur, kalau dia kufur ingkar, ya dikasih rezeki yang banyak, jangankan sedekah sunnah, sedekah wajib alias zakat dia nggak mau. Itu diancam oleh Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, inna azabi, sungguhnya azabku sangat pedih kata Allah, la syadid. Nah, makanya orang yang rajin bersedekah itu tidak akan berkurang sebetulnya. Kenapa orang takut ya? Takut susah. Padahal yang ngasih rezeki kan Allah. Mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad 3 kali, tapi bertambah. Dan sampai saat ini saya nggak pernah cerita, nggak pernah tahu tuh, nggak pernah dengar malah. Kalau ada orang rajin sedekah bangkrut, nggak ada. Tapi orang yang kufur nikmat, pelit, medit, koret, pantat kuning banyak. Sekejap mata habis, terbakar tokonya, diambil oleh Allah dengan cara Allah karena dia nggak kufur nikmat. Sehat, gagah perkasa, tapi bikin onar, dikasih penyakit, habis hartanya buat rumah sakit, ya kan? Jadi Allah yang akan mengambilnya dengan cara Allah itu. Ya, makanya bersyukur ini adalah termasuk sifat mahmudah, akhlak mahmud. Jadi ini termasuk akhlakul karimah, ya, akhlak yang terpuji. Itu ya, akhlak yang terpuji. Tapi kalau kufur itu termasuk akhlak mazmumah, akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Karena dalam Islam itu kan ada 3 aspek. Nah, kalau ini kita miliki, maka itu akan menjadi insan kamil yang sempurna. 1, iman. Ya, imannya mantap. Yang kedua, Islam. Islam ini syariah lah, ibadahnya mantap. Kemudian akhlak ini tasawuf ya, baik dan buruk. Nah, kalau imannya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya bagus, inilah manusia yang dinamakan insan kamil, manusia yang kepribadiannya sempurna.
Makanya 3 hal ini dinamakan arkanuddin, rukun agama. Yaitu iman, itu berkaitan dengan akidah, yang kedua Islam berkaitan dengan syariah, ibadah, kemudian ihsan berkaitan dengan akhlak. Jadi pakai teman, nanya saya. Iya. Iya, saya mau main sedekah, tapi cuma bisa roti gitu. Saya nggak apa-apa, coba ya. Oh, begini. Ittaqunar walau bisiki tamratin. Takutlah kepada siksa neraka walaupun bersedekah dengan sebutir korma, sebutir korma. Kita bisanya cuma sepotong roti, ya bersedekahlah. Siapa tahu dengan kita sedekah sepotong roti diberikan pada orang yang sangat lapar, yang sangat membutuhkan, justru itu menjadi penghalang dari api neraka. Kan kita nggak pernah tahu sedekah kita yang mana yang diterima. Jangan-jangan sedekah yang ratusan juta nggak diterima oleh Allah karena riya. Tapi yang sedikit, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sangat membutuhkan, justru itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Jadi alhamdulillah sih saat ini Jumat atau Minggu pagi suka ngasih. Jadi sedekah itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita miliki. Yang punya ilmu, faliyatasaddaq bi ilmi. Ini biasa para ulama ustaz. Man lahu malun faliyatasaddaq bil mali. Barang punya harta, bersedekahlah dengan harta. Gitu. Barang man lahu quwwah atau alja, barang siapa punya kekuasaan, bersedekahlah dengan kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, sebagainya, urus rakyat dengan baik. Ya. Man lahu doa, cuman punya doa, ya berdoakan dong. Masa doa aja nggak mau, ya kan? Kan ini juga bagus, ya kan? Jangan nggak sama sekali. Kita punya tenaga, ya bertenaga. Bala kata Nabi, bersedekah senyum saja itu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah. Senyumnya kamu, tapi ini bukan senyum politik ya, senyum ikhlas ya. Senyum yang ikhlas, enggak direkayasa. Itu laka sedekah kan Nabi. Coba bayangkan itu, gampang sekali sebenarnya sedekah itu. Ini sedekahnya buat orang-orang miskin itu gampang. Bagi orang miskin itu sedekah baca subhanallah itu sedekah bagi dia. Alhamdulillah sedekah buat dia. Betul ya? Iya. Baca selawat, istighfar, sedekah buat dia. Tapi buat orang kaya sedekahnya dengan harta. Buat orang berilmu ya sedekah istimewanya dengan ilmu. Betul nggak? Betul. Kalau penguasa sedekahnya dengan kekuasaan dan kebijakan. Jadi punya keunggulan masing-masing. Kalau orang lemah bersedekahnya, orang miskin ya dengan tadi itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat thayyibah lah, kalimat-kalimat itu sedekah udah bagi dia itu. Jadi gampang sebenarnya itu. Membuang duri, membuang paku dari jalan supaya nggak berbahaya. Ini malah ngawurin paku. Oke. Sudah kok paku gitu. Iya. Oke, ada lagi Bang Hendra sudah. Ini Bang Ade. Itu. Ya, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kita biasa dengar masalah berkah-berkah itu kan. Iya. Cuman berkah, iya. Cuman kita belum tahu nih definisi berkah itu yang dalam itu. Kita sering setiap hari ngomongin. Iya, betul. Minta berkah. Cuman isinya definisinya kita belum tahu. Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Ini pertanyaan Bang Ade juga nggak kalah pentingnya sama Bang Hendra ini. Kenapa? Karena berkah ini juga udah menjadi bahasa harian. Hari-hari. Iya, walaupun itu asalnya dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab, barokah ya. Jadi berkat. Berkat. Jadi kenapa itu basic itu kalau dalam dinamakan berkat? Ini berkah emang kita dengan kita ngeriung, kita ikut zikiran di situ, doa bersama, pulangnya dapat berkat, dapat barokah ya. Barokah itu kan macam-macam bentuknya. Ya bisa dengan ya basic, ya bisa juga dengan uang, bisa saja dengan doa, macam-macam kan barokah. Ya, jadi kalau begitu barokah apa ya? Nah, barokah itu adalah ziyadatu khairillah. Iya, bertambahnya kebaikan kepada Allah. Itu namanya berkah. Tambah harta, semakin tambah kebaikan, bukan tambah kezaliman ya. Tambah harta, semakin dekat dengan Allah, rajin sedekah. Itu namanya harta membawa berkah itu. Tapi kalau semakin dikasih rezeki banyak, tapi semakin jauh dari kebaikan.
semakin jauh dari orang-orang yang membutuhkan, semakin jauh dari Allah, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, itu harta malapetaka itu. Bukan berkah, itu istidraj itu. Nggak istidraj, diambulin kayak korun kan diambulin. Lagi diulur terus. Iya, tapi akhirnya apa? Dibinasakan oleh Allah. Tidak sedikit, nggak percaya lihat di Indosiar itu sinetron. Iya. Iya, kaya raya, sombong dengan kekayaannya, semakin jauh dari ustadz, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari tempat kebaikan. Nggak mau bersedekah, berinfak, ya ujung-ujungnya kan sekejap mata habis hartanya ditarik oleh Allah. Itu makanya kan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat mencegah bala bencana itu. Itu. Semakin panjang umur, itu semakin dekat dengan Allah, semakin rajin ibadah. Jangan tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Itu bukan berkah, itu umur panjang gitu. Itu umur bukan berkah itu bahaya itu umur. Untungnya Bang Jack buru tobat. Iya. Preman insaf ini. Iya. Gara-gara ngikutin saya jadi preman insaf. Lagi jadi kena. Bagus nih kan kalau masih ada yang ngingatin itu nggak? Iya, masa dari muda sampai tua menjadi preman. Nabi itu, Rasulullah itu jadi nabi itu kan umur 40 tahun. Kenapa? Itu usia matang untuk menjadi pemimpin. Makanya Nabi prihatin kalau umat 40 tahun agama insaf. Ya, kita nggak tahu matinya umur berapa, kan bisa tekor itu. Iya, 40 tahun. Usia segitu malaikat maut udah ngikutin terus. Bukan main, iya. Emang berapa sih usia akhir zaman umatnya Nabi? Kan kata Nabi cuma baina sitin wa sab'in, antara 6 dan 70. Itu usia rata-rata, walaupun tua muda bisa mati ya, tapi usia rata-rata umat akhir zaman, umatnya Rasulullah itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau udah 60 hati-hati. Iya, kudu udah matang. 40 kok belum, harusnya kan sudah matang dewasa. Harusnya udah mulai berpikir kuburan, pikir akhirat. Tapi semakin jauh dari Allah. Ya, ini Nabi prihatin kan lihat umatnya seperti ini. Ya. Makanya nih kita kira ini bersyukurlah. Bang Hendra umurnya berapa? 41. Ya 41 udah rajin ke masjid. Alhamdulillah. Bang Hendra? Adek saya. Emang ada? 75 udah 4 berapa ya? 45 ya. Iya sekitar 45 lah. Iya. Itu 45 kalau 63 diambil 45 berapa? Ya tinggal 18 tahun lagi. 18 tahun lagi Iya. Masih lumayan. Masih bisa ngirim semen itu. Saya kan membangun asrama putra ini kalau. Allah bisa. Iya itu. Masya Allah itu sedekah jariah itu luar biasa itu. Ya asal jangan dipanggil sendiri aja bawahnya. Iya gampang itu mah ada Bang Jai. Saya nyupirin mau jalan mah. Waktu tengah jalan sama lemparin, domelin sama kali dia orang belum. Sama lemparin menurut King gitu. Iya, ya kata saya usia udah tua mah kan kudu beda ngomong. Gitu kan. Ya jadi begitu ya. Jadi barokah itu artinya ziyaratullah. Itu ya tambah kebaikan mestinya gitu ya. Semakin kaya, semakin dekat dengan Allah, rajin sedekah. Semakin jadi pejabat, semakin dekat dengan Allah, dekat dengan rakyat, bukan menzalimi rakyat. Kan begitu, tambah kebaikan lah, ya tambah kebaikan gitu. Tambah ilmu, ya semakin tambah runduk kepada Allah. Kemudian berkah ini. Ya itu namanya berkah. Tapi kalau tambah nikmat semakin jauh dari Allah itu nggak berkah, itu istidraj zaman itu. Istidraj itu diambulin, kan bahaya kalau diambulin itu. Hartanya semakin banyak. Oh iya, kita jangan terheran-heran lihat orang kaya raya luar biasa. Kulitnya juga luar. Iya, tapi semakin jauh dari kebaikan. Ya jauh dari Allah. Itu bukan berkah itu. Alhamdulillah anak saya 12 berkah saya Maya. Kontrakan saya banyak ya. Bini saya banyak. Tapi semakin jauh dari Allah. Sholat jamaah aja di masjid nggak mau, kemajian nggak pernah hadir. Sedekah enggak. Itu istidraj itu. Diambulin, ngerti diambulin, ngasih tapi merengut, nggak enak. Kita kalau dikasih sama orang tua tapi orang tua nggak redo kan nggak enak. Allah ngasih kita nggak, tapi Allah nggak redo, itu namanya diambulin istidraj. Ngasihnya dilemparin lagi. Iya, bener. Nauzubillah itu, nauzubillah. Iya, umur panjang tapi semakin jauh dari Allah, semakin banyak maksiat, hati-hati itu. Berkah saya mau umur sampai 70 80 tahun. Ya Allah, orang nasihatnya semakin banyak kok berkah.
Nah, jadi pengertian berkah itu seperti itu kira-kira ya. Jadi ziyadatu khairillah. Jadi tambah anugerah, tambah nikmat dari Allah, semakin tambah kebaikan. Ya, kebaikannya semakin bertambah dalam kehidupannya sehari-hari. Itu namanya berbarokah, berkah. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini Jumat sama Minggu bertiga itu mereka ini sering ngasih buat jamuan ngaji, terus abis sholat Jumat ngasih roti sih. Iya, alhamdulillah. Insya Allah tambah berkah. Mulanya banyak sendiri, Pak dia nanya, mana apa tuh? Ini ngasih minum sholat Jumat, ikut. Iya, ya bagus ngikut kebaikan. Nah ini lagi. Ini orang ngadu ayam ngikut, judi ngikut, orang gosip gibah ngikut. Jangan yang begitu mah. Ya kalau ikut sedekah, ikut kebaikan, ikut ke masjid kan bagus itu. Alhamdulillah sih. Iya. Makanya makanya banyaklah duduk sama orang-orang soleh. Iya. Itu perintah Rasul ya. Kalau ingin jadi orang soleh, duduklah sama orang. Kalau pengen alim, duduklah sama orang. Alim. Iya. Jangan pengen pintar, duduknya orang goblok. Orang bodoh ya tambah sesat. Gitu ya. Yang bener sih sama ini soal pada tahu udah bangun. Ada lagi? Satu lagi dah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Siapa namanya? Nama saya Wawan. Awan biasanya Sunda ya? Kebenaran ini Sunda tuh dikit Jogja. Itu nama Wawan. Nama panggilan ya. Mas Wawan. Panggilan aja. Namanya Gunawan. Awan namanya. Oh iya. Begini tadi alhamdulillah sudah diterangkan mengenai Bang Hendra tadi tanya masalah subur, Kang Ade, barokah. Nah ini ada yang pengen saya tanyakan ke Kiai mengenai qanaah. Qanaah itu sebenarnya bagaimana sih Kiai? Tolong ini minta pencerahannya coba. Qanaah ini juga kan sebetulnya sudah sangat akrab ya, familiar sekali kita dengan bahasa qanaah itu ya. Iya. Qanaah. Kalau qanaah itu apa sih kalau bahasa Jawanya, bahasanya Mas Wawan itu tidak neko-neko gitu. Padanya gitu. Iya itu, kalau bahasa Jawanya itu tidak neko-neko, nerimo. Nerimo tuh qanaah. Nerimo apa adonyo. Ada pada gitu. Iya. Ya menerima padanya yang kita. Jadi nggak usah neko-neko harus. Nah, yang kita itu mobil orang. Yang kita itu motor orang, yang kita itu kontrakan orang. Emang kenapa? Hidup begitu kan nggak bakal senang itu. Setiap hari yang kita hitung punya orang. Hitung aja punya kita. Syukuri apa yang ada. Itu rela, ikhlas apa yang diberikan oleh Allah. Ikhlas, rela, nerimo apa yang kita dapat. Karena yang namanya rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah. Betul ya? Sudah diatur. Mas Wawan rezekinya berapa hari ini? Ini Mas Komar berapa? Ya, Bang Ade jemaah orang Betawi ya. Ya ini berapa? Bang Endra berapa? Bang Ade berapa? Muslim. Bang Muslim berapa? Itu kan sudah diatur oleh Allah. Malah kita dilarang itu shikaya. Shikaya itu artinya ngadu. Pagi-pagi udah ribut susah. Sangarakan takut gak makan. Shikaya tentu nggak boleh itu. Shikaya itu ngerutu, ngadu tentang kesulitan hidup itu hanya boleh kepada Allah. Hanya kepada Allah. Pagi-pagi ambil air wudhu, sholat duha, ngadu, curhat pada Allah. Setelah itu kita ikhtiar. Manusia kan cuma wasilah. Ikhtiar itu kan wajib. Syariat itu wajib. Tapi dapatnya berapa kan sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita harus nerima. Makanya ada sebuah doa begini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyaka wa antal musa'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini doa yang luar biasa. Ini doanya Nabi Musa ketika kesulitan. Di belakang tentara Fir'aun sudah sangat dekat, di depannya Lautan Merah. Mau kemana coba? Udah nggak ada jalan lagi. Iya, akhirnya bacalah doa itu. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala pujiannya untukmu. Puji dulu Allah. Minta sama orang tua, orang kagak muji-muji lagi. Oh, dasar bapak pelit. Nah, ya bakal dikasih. Iya. Nggak ada akhlak. Jadi minta juga harus ada adabnya. Puji dulu tuh Allah. Betul nggak ya? Yang pantas dipuji kan Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyaka. Allah segala puji bagimu. Wa ilaikal musyaka. Engkaulah tempat mengadu segala kesulitan.
Istaka itu mustaka itu tempat mengadu kesulitan hidup. Wa antal musta'an, dan kau tempat minta tolong. Dari istana yasta'in, engkau tempat minta tolong. Wala haula wala quwata illa billah, baru kita pasrah. Nah itu. Nah, ternyata doa ini juga dianjurkan oleh Rasulullah dalam kitab Nazail Bad supaya dibaca oleh umatnya termasuk kita. Nah setelah membaca doa itu terbuka jalan laut tol, terbelah dua jalan tol itu. Ya Musa idri bi asokal bahar, pukul itu laut dengan tongkatmu, tongkat mujizat ya. Saya punya tongkat Nabi Musa di rumah. Buat mukul laut ya nggak ngapa-ngapa saya mah. Tongkat palsu. Kalau buat mukul Bang Udin. Ya, wah, bonjol. Itu tongkat rotan dari ziarah di Sunan Gunung Jati. Itu ya kan Nabi Musa memang mujizat ya. Itu. Jadi di situ kita dianjurkan kalau ada kesulitan hidup tuh shikayanya kepada Allah, ngadunya pada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat menggantungkan segala persoalan. Oleh karena itu ada ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Itu kan, hai orang beriman. Nah, kalau kamu punya persoalan, enggak ada orang enggak punya persoalan ya. Kalau kamu punya persoalan hidup, sta'inu bis-sabri, satu sabar, jangan putus asa. Karena ciri orang beriman tuh enggak putus asa. Cirinya orang kafir putus asa, sedikit bunuh diri, nyemplung, minum racun. Itu bukan orang beriman, itu orang kafir ya. Kita harus sabar. Seberat apapun ujian sabar. Jangan putus dari rahmat. Jadi orang yang bunuh diri itu berarti dia putus rahmat dari Allah. Jadi matinya bigar iman itu, keluar dari iman. Jadi satu sabar. Kalau ada persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan bisnis, persoalan apa saja, sabar. Yang kedua, wassalah, jangan minta tolong dengan sholat. Kalau krisis ekonomi, minta Allah dan Allah dengan sholat, duha namanya. Kalau ingin diangkat derajatnya, bangun malam tahajud, maqamah mahmudah kan. Itu akan ditempatkan nanti pada posisi yang terpuji gitu. Kalau kita banyak punya dosa ya sholat taubat. Banyak bencana ya sholat lidab ilbala namanya, tolak bala. Kalau kita punya hajat ya, punya keinginan sesuatu ya minta sholat hajat. Kan begitu ya? Nah itu. Jadi itu sholat itu salah satu cara untuk kita tempat kita curhat pada Allah sesuai dengan keinginan kita ya. Hajat plan bunyi 3 hajat lagi tuh. Iya. Asal niatnya baik. Mau pamer. Tapi kalau niatnya nggak baik, insya Allah nggak diterima. Kan persoalannya begini, kan persoalan istri itu bukan 1, 2 atau 3 ya. Karena persoalan poligami juga itu kan masih perdebatan. Ya kan? Pankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasu wa ruba. Pain itu malah tadilu fawaida. Nikahilah perempuan yang kaanggap kamu baik itu 2 atau 3 atau 4. Jangan 2 ditambah 3 tambah kebanyakan. Kan nggak boleh, maksimal kan 4. Kalau Nabi boleh lebih dari 4. 2 atau 3 atau 4. Pain khiftum malah tadilu, tapi kalau kamu takut tidak berbuat adil, fawaida cukup 1. Karena kalau bini 2, 3, 4 nggak adil, nanti jalannya mendeng. Di akhirat belas. Jadi nanti di akhirat yang jalannya mendeng itu berarti nggak adil. Makanya kalau nggak bisa berbuat adil, paling tidak minta redo lah. Kalau istri keduanya atau istri sana redo ya saya sudah. Karena kuncinya kan di redo. Kan beradil itu nggak gampang ya. Itu. Tapi pankihu itu kan fil amr, perintah. Tapi di situ al amru lil wujub, lin nadab atau lil ibahah. Apakah perintah di situ menunjukkan wajib? Apa menunjukkan sunnah atau menunjukkan sekedar boleh ibahah? Nah, ulama ada yang mengatakan poligami itu hukumnya sekedar boleh, ibahah, bukan nada, bukan sunnah. Tapi kalau anikahu sunnati itu udah sepakat lah. Yang satu doang tuh. Lagi 4 mana copot tunggu tahu. Itu. Lagi orang konaah kok larinya ke situ-situ ke poligami. Jadi paham ya, Bang Wawan ya. Jadi konaah itu artinya nerimo apa yang ada. Jangan ngitung-ngitung rezeki orang. Kan beda-beda. Syukuri apa yang ada. Hanya dengan cara itu kita bisa bersyukur pada Allah. Hanya dengan cara itu kita bisa berlapang dada. Karena hanya dengan lapang dada lah kita bisa bahagia. Karena belum tentu yang kita lihat hartanya banyak itu bahagia. Buktinya mereka masih korupsi, akhirnya masuk kandang. Ya, betul nggak? Iya, ujung-ujungnya kan penjara. Itu kan karena nggak qanaah, emang gajinya kecil. Itu nggak ratusan juta gajinya, tapi kenapa puluhan juta? Itu yang disebut nggak berkah ya. Nah, itulah karena nggak qanaah. Nggak pernah merasa cukup. Nggak pernah bersyukur juga. Nggak bersyukur.
Mensyukuri apa adanya. Iya, dengan bersyukur jadi qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya. Betul nggak ya? Kalau di tulisan belakang truk itu biasanya tulisan nerimo ing pandum. Itu konak aja. Nerimo ing pandum. Jadi itulah, jadi makanya kata Nabi, kalau urusan dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Harta orang banyak dihitungin, lihat ke bawah gitu, baru bisa bersyukur, bisa lapang dada. Kita punya motor, ya syukuri, jangan lihat orang punya mobil. Kapan bahagianya hidup begitu? Tapi kalau urusan akhirat lihat ke atas, ya Allah, saya uban udah mulai tumbuh. Gigi udah mulai copot. Sholat jamaah aja berat. Iya, kok masih begini? Yang muda aja rajin banget ibadahnya. Malu saya kalau nggak ke masjid. Nah, kan cakep itu. Tapi kalau dunia ngelihatnya ke atas itu bahaya. Harus nggak bisa bersyukur. Iya. Nah, istri yang selalu melihat ke bawah, dia kan akan bersyukur. Dia tahu kantong suaminya itu berapa. Gaji suaminya berapa. Jangan lihat gajinya tetangganya. Kan repot kalau begitu. Akhirnya dia nggak pernah bersyukur pada Allah dan nggak pernah terima kasih sama suaminya. Makanya, kenapa ketika Nabi Mi'raj ke 7 lapis langit ngelihat neraka, banyakan perempuan. Sampai sahabat bertanya, itu ada dalam kitab Qurratul Uyun. Ya Rasul, apa nggak sholat? Sholat. Apakah istri-istri itu nggak puasa? Puasa di bulan Ramadan. Rajinan juga dia. Apa juga ngaji? Ya rajinan dia. Seminggu bisa 3 kali ngaji. Bapak suaminya mah kadang-kadang seminggu sekali juga dia pakai di empos. Iya, tapi kok kebanyakan neraka perempuan. Dia bukannya kufur kepada Allah. Bukan kufur iman, tapi kufur nikmat. Hunna yakunal asyir, karena mereka banyak durhaka sama suaminya, nggak banyak bersyukur. Paham ya? Itu yang banyakkan perempuan itu durhaka masyarakat itu karena kurang syukur, kurang nggak qanaah. Lagi perempuan sering dapat duit sial juga dia. Apa tuh? Jadi nemu duit di kantong suaminya, begitu ditanya sama istrinya, bang ini duit apaan? Kata lakinya itu duit sial. Emang apa duit sial? Duit gue udah umpetin rapi banget, masih cari, masih ketemu juga aja. Iya. Artinya ini yang pintar nyari duit. Karena tuyulnya dipiara. Tuyulnya berkonde. Iya. Nyari bini pintarnya duit. Kalau duit itu dicari oleh istri, itu duit istri. Tapi ketika duit itu dari suami, itu duit suami. Artinya istri juga punya hak. Tapi kalau istri sudah diberikan haknya, berapa misalnya sebulan atau seminggu atau sehari, berarti lebihnya itu istri harus izinnya. Jangankan untuk pribadi, untuk sedekah pun harus izin. Kali pintarnya Suaminya. duit itu udah penting ketemu cari sama dia. Duit sial. Dia nyari Udah diumpetin rapi Iya. banget, masih ketemu juga. Nanti lain waktu kita bincang-bincang tentang istri soleha misalnya. Itu ada nanti ciri-cirinya, insyaallah. Sementara barangkali ini cukup ya. Cukup. Obrolan kita mudah-mudahan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Amin. Dirahmati oleh Allah. Ya. Daripada kita ngobrol menggosip orang. Ya, karena kan kalau kita menggosip orang, gibah itu artinya. Gibah itu artinya ngomongin orang, tapi orangnya nggak ada di depan kita. Yang kita omongin itu kejelekan mereka. Apalagi nggak ada fakta, itu jadi fitnah kan malah lebih besar dosanya. Al fitnatu asyadu minal qatl. Gibah itu kalau kita udah sebut namanya, kita ngomongin seseorang si A gitu. Apalagi namanya kita udah sebut si A anu begini, tujuan merendahkan dia. Itu kebaikan kita ditarik oleh mereka. Tuh Bang Udin, dengerin ya. Nah, keburukan mereka nanti kalau udah habis ditumpahkan kepada mereka. Nauzubillah itu. Jadi janganlah kita suka ngomongin orang. Walaupun kita benci banget dengan presiden, dengan pejabat, nggak usah Bang. Apalagi nyebut namanya itu habis harta. Nanti di akhirat disuruh makan sama saja, dikasih bangkai saudaranya sendiri. Jadi lebih baik kita ngomong yang baik-baik saja. Tapi kalau ngomongin kebaikannya dapat pahala untuk dicontoh. Tapi kalau kita ngomongin keburukannya itu dapat dosa. Ya nanti ya amal kita habis disedot. Rugi ya. Makanya dia bilang, perasaan gue dulu sering jamaah sholat, kok sekarang kosong nggak ada pahalanya. Ternyata pindah. Makanya kata Nabi, ataduna liman man huwa muflis. Kamu tahu nggak siapa orang paling bangkrut?
Nabi pernah nanya begitu sahabat, siapa orang yang paling bangkrut nanti di akhirat? Ada yang nanya kan, ada macam-macam jawabannya, man la lahu, orang yang nggak punya harta itu macam. Kata Nabi bukan. Orang bangkrut itu nanti di akhirat amalnya banyak, amal puasanya, hajinya, sedekahnya. Tapi semua itu diambilkan orang-orang. Orang yang zalimi diambil, orang yang dia fitnah diambil semua. Orang itu menuntut semua nanti, yang karena nggak diselesaikan di dunia. Yang dia fitnah, yang dia ghibah, yang dia zalimi itu. Karena dosa sosial itu lebih berat. Dosa kepada Allah kan rukunnya cuma 3. Tapi kalau dosa sosial rukunnya 4. Kita harus minta halal, minta redha sama orang bersangkutan. Gitu. Atau kalau kita ambil haknya harus kita kembalikan. Kalau enggak minta redhonya. Kalau kita punya utang harus bayar. Itu. Kalau enggak dituntut di akhirat ya bangkrut. Habis. Diambil semua hartanya buat ganti sampai habis, yang tinggal yang tersisa hanya Dosanya dosa. Nah, itu kan. Nah, dosa-dosa orang yang dia zalimi, yang dia ghibah ditimpahkan kepada dia. Kan bangkrut banget itu. Udah jatuh ketiban tangga. Nah, iya. Emang gurih ghibah itu. Oh, ibu-ibu tuh. Suka nggak nyadar ya kita Iya. ngobrol benceng. Hati-hati. Emang saling mengingatkan, nggak terasa itu mah. Ya. Nggak siapa. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan panjang umur, kita bisa ketemu lagi pada episode berikutnya. Allahumma biq ila qiyamat tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.